Presiden Joko Widodo tampak sedih. Ia menyatakan badai ekonomi yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 sudah mulai datang. Saat ini sudah ada 28 negara yang antri masuk menjadi pasiennya IMF. Artinya badai itu sudah datang. Sehingga persiapan kita ini harus betul-betul persiapan detail. Nggak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas. Nggak bisa lagi sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Artinya badai itu sudah datang. Sehingga persiapan kita ini harus betul-betul persiapan detail. Nggak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas. Nggak bisa lagi sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Dan kehati-hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita. Memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Lagi policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Apabila berkaca dari banyaknya negara yang antri untuk meminjam dana dari Lembaga Moneter Internasional atau IMF. Situasi ekonomi global, situasi geopolitik betul-betul sekarang ini sangat menyulitkan semua negara berubah dan menjadi sulit diprediksi, dan dengan ketidakpastian yang tinggi, volatilitas yang semakin tinggi. Tadi pagi saya juga mendapatkan telepon dari DC, dari Bu Menkyu, bahwa saat ini sudah ada 28 negara yang antri masuk menjadi pasiennya IMF, termasuk bansos. Yang kedua, saya minta pada para Menko sekali lagi untuk memperkuat konsolidasi antar kementerian lembaga, sehingga terkonsolidasi betul-betul di lingkupnya masing-masing, baik untuk urusan perlambatan ekonomi dunia, urusan krisis pangan, urusan krisis energi, urusan krisis keuangan. Dan nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test. Sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang, baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan growth, yang berkaitan dengan pangan kita, energi kita, semuanya harus kita tes betul. Sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada semuanya. Plan E semuanya. Yang paling buruk, yang terburuk, semuanya harus kita hitung semuanya. Sehingga sekali lagi situasi semakin memburuk dan antisipasi
dampak di domestik ini harus betul-betul disiapkan. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik itu betul bahwa kita memang harus konversi tapi timingnya bukan sekarang. Kompornya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakai 450 menjadi pemakai di atas 1.800. Di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah guncangan. Hati-hati ini, jadi hal seperti ini yang berkaitan dengan rakyat, hati-hati polisinya. Sekali lagi yang pertama saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk konsentrasi dan betul-betul fokus pada tugas kita masing-masing. Kemudian juga implementasi dari program-program yang ada. Betul-betul dilihat, betul bermanfaat, real atau enggak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang real. Kemudian yang berkaitan dengan percepatan anggaran, serapan anggaran. Ini serapan APBN ini hati-hati, ini juga masih rendah, realisasi baru 62,5%, apalagi yang berkaitan dengan belanja modal baru 45,8%. Yang paling tinggi ya belanja pegawai, karena memang ini rutinitas yang memang harus keluar. Tapi yang belanja modal, belanja barang dan jasa masih sangat rendah. Situasi ekonomi global, situasi geopolitik betul-betul sekarang ini sangat menyulitkan semua negara berubah dan menjadi sulit diprediksi, dan dengan ketidakpastian yang tinggi, volatilitas yang semakin tinggi. Tadi pagi saya juga mendapatkan telepon dari DC, dari Bu Menkyu, bahwa saat ini sudah ada 28 negara yang antri masuk menjadi pasiennya IMF, termasuk bansos. Yang kedua, saya minta pada para Menko sekali lagi untuk memperkuat konsolidasi antar kementerian lembaga, sehingga terkonsolidasi betul-betul di lingkupnya masing-masing, baik untuk urusan perlambatan ekonomi dunia, urusan krisis pangan, urusan krisis energi, urusan krisis keuangan. Dan nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test. Indonesia tanah air